wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Selamat datang di program kesayangan ATV untuk di bulan Ramadan kali ini, yaitu Jelang Berbuka. Kami akan menemani Anda pemirsa selama 1 jam ke depan sambil kita ngabuburit ya, menunggu waktu berbuka tiba atau azan maghrib. Kita hari ini akan membahas mengenai tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan dan juga Islam tentunya, dan sudah hadir di studio ATV bersama saya. Kita perkenalkan untuk Anda pemirsa, hari ini kita akan bahas spesifik mengenai program-program nantinya yang akan dibalut dalam tema besar, yaitu dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Kenapa kita penting untuk membahas tema pada sore hari ini? Karena di 2025 ya, zaman terus berubah. Sebagai perempuan seyogyanya kita juga harus beradaptasi dengan zaman. Nah, ternyata di PD Aisyah ini juga memberikan program-program khusus kepada perempuan-perempuan khususnya di Kota Batu ya, untuk lebih beradaptasi. Nah, seperti apa programnya akan kita simak bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio ATV. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda, tentunya ada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Batu, ada Ibu Nurul Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak El, alhamdulillah sehat. Ramadan semakin sehat. Semakin sehat di bulan Ramadan, karena hari ini 3 Maret ya, berarti puasa hari Ketiga. Kita sudah ketiga. Lancar ya Bu Nurul ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Di samping Bu Nurul sudah ada Bu Nur Hayati SPD. Beliau adalah Ketua Majelis Tablik dan juga Ketarjihan PD Aisyah Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hayati. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada dua narasumber yang luar biasa ya, perempuan-perempuan hebat yang hari ini akan membahas mengenai dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Sebelum kita masuk ke case atau ke studi kasusnya nanti, seperti apa sebenarnya perempuan itu harus hidup ya, bersosial untuk mencapai kemaslahatan bersama itu tadi, saya ingin kemudian pertama dari Bu Nurul ya, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Batu. Bu, PD Aisyah Kota Batu ini kan namanya sudah santer ya Bu ya, sudah besar begitu kalau kita dengar keseharian begitu ya, tidak hanya Islam tapi juga Aisyahnya tuh bergema di Kota Batu. Bu Nurul, untuk menanggapi PD Aisyah di hari ini, kondisinya seperti apa Bu? Iya, Aisyah itu adalah suatu organisasi perempuan, yaitu perempuannya Muhammadiyah, organisasi perempuannya Muhammadiyah. Jadi organisasi Aisyah itu organisasi perempuan Muslim yang berkomitmen untuk menebar kemanfaatan untuk baik sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan organisasi Aisyah ini merupakan organisasi perempuan yang paling maju, saya pikir, karena di dunia ini hanya ada satu organisasi yang memiliki sebuah universitas, itu hanya organisasi Aisyah. Kita mempunyai 3 universitas di Aisyah, itu Universitas Aisyah, ada Universitas Keperawatan, kemudian ada Universitas Ahmad Dahlan juga. Ada 3 universitas di bawah naungan PD Aisyah. Bukan PD Aisyah tapi Aisyah Pusat. Aisyah Pusat. Dan kita pimpinan daerah itu struktur yang ada di daerah, di kabupaten, kota, itu namanya pimpinan daerah. Bu Nurul menjabat sebagai Ketua BDS Kota Batu sudah berapa tahun Bu, kalau boleh tahu? Saya sudah 2 tahun, mulai tahun 2022. Kemarin hasil musda ditetapkan saya sebagai Ketua Aisyah Kota Batu. Ya, waktu di Gedung Sidomulyo itu ya Bu ya? Oh bukan, bukan. Di musdanya di Agro ya, di Agro. Oke. Saya pernah beberapa kali teringat ya memori dengan PD Aisyah ini, karena waktu Ramadan ada ceramah juga biasanya sering di Gedung Sidomulyo, kemudian ada pengobatan gratis, ada banyak sekali sebenarnya program-program yang secara langsung saya juga ikut sebagai pesertanya begitu Bu Nurul, meskipun bukan Muhammadiyah, mungkin belum ya. Kalau masuk bisa ya Bu ya?
Iya, masuk di NA. Kita kan di Muhammadiyah itu ada beberapa ortom. Ortom itu irisan dari organisasi Muhammadiyah seperti Aisyah, ini juga ortomnya Muhammadiyah. Tapi kalau Aisyah itu ortom khusus. Ortom khusus itu artinya kita bisa melakukan kegiatan apa saja, termasuk juga mendirikan universitas itu boleh, dan kita diberi otonom untuk mandiri juga. Kalau rumah sakit mungkin organisasi lain juga punya ya Bu ya, Iya, tapi punya. kalau universitas Kalau atau kampus itu iya, baru Aisyah yang punya, itu organisasi sedunia perempuan yang punya baru Aisyah. Masya Allah, hebat banget loh. Aisyah loh, ada di Indonesia dan ada di Kota Batu di bawah pimpinan Bu Nurul juga. Bu Nur Hayati sebagai Ketua Majelis Tablik dan juga Ketarjihan PDASI Kota Batu ya Bu ya. Khususnya di majelis Anda ini menaungi apa Bu? Apa yang keseharian yang Anda lakukan di PDASI ya? Untuk Majelis Tablik dan Ketarjihan itu kita memiliki 4 divisi. Ya. Di mana divisinya yang pertama itu tentang ketarjihan, yang kedua itu tentang digital, yang keempat ketiganya keluarga sakinah, sama komunitas dakwah. Gitu. Di mana masing-masing memiliki, kita sudah berbagi tugas saling keterkaitan, tetapi Majelis Tablik ini juga tidak berdiri sendiri. Kita bersinergi dengan majelis-majelis yang lain. Ya, masih banyak majelis yang lain, seperti kita pada saat Ramadan seperti ini kita bisa kerjasama dengan majelis kesehatan, ya, majelis hukum, majelis kesejahteraan sosial, majelis kader. Nah, jadi kita majelis-majelis ini tidak ada yang berdiri sendiri, membuat program sendiri, tapi kita saling bersinergi, saling melengkapi gitu. Dimana selama Ramadan ini pun di awal Ramadan tanggal 1 Maret sampai tanggal 5 Maret ke depan itu kita mengadakan kajian Ramadan berturut-turut dengan pemateri yang kita memang ambilkan dari sudah ahlinya berbeda-beda. Mengapa kita mengambil di awal Ramadan itu untuk melakukan kajian secara berturut-turut? Karena harapannya nanti satu, mungkin sebagai rasa sukacita kami, ya, sukacita menyambut bulan Ramadan. Nah, di antaranya kami mengadakan kajian Ramadan tadi biar lebih semangat untuk menyongsong bulan Ramadan, sekaligus untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya dengan adanya kajian tadi, harapannya kita akan semakin memperdalam ilmu kita agama Islam, menambah wawasan, kemudian juga saling ada kebersamaan di sana, ya, ada kebersamaan. Kita kan bertemu yang biasanya nggak pernah ketemu, ya, akhirnya bertemu bersilaturahmi bersamaan dengan libur, kan ini libur awal puasa, jadi orang-orang yang istilahnya kita yang mayoritas memang bekerja, nah itu pas libur jadi kita bisa hadir di kajian tadi untuk mengikuti kajian bersama. Kemudian yang terakhir juga tujuannya kita memang berbagi. Di dalam kajian Ramadan tadi kita ada pembagian door prize, ya, hadiah-hadiah, mungkin berkaitan dengan mereka yang bertanya, kan ada sesi tanya jawab setelah kajian gitu. Kalau kajian itu dilakukannya di mana Bu? Kajian kami lakukan di Masjid At-Taqwa, mulai jam 7 sampai jam 9. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 9. Oke, jadi setelah sahur, ya, mungkin setelah sahur, kemudian ibadah sholat subuh, itu bisa beraktivitas sebentar di rumah, merapikan rumah dan lain sebagainya, langsung berangkat kajian di Masjid At-Taqwa. Iya, betul. Oh, gitu. Dari tanggal 1 Maret, berarti kemarin, dari mulai hari pertama puasa sampai nanti hari Rabu tanggal 5. Dilanjutkan lagi sampai akhir nggak Bu kira-kira? Kegiatan kita masih banyak. Oh, masih banyak. Jadi istilahnya kita ngambil yang 5 hari pertama itu, kebetulan kan kita juga di sekolah liburnya itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi kita, karena di sana kita menghadirkan dari Ikatan Guru Bustanul Aqwal, itu dari miliknya Aisyah. Jadi alhamdulillah setiap hari mereka semuanya juga bisa hadir. Jadi kita
untuk umum sebenarnya kajian ini, tidak hanya dari Tidak hanya Aisyah saja ya. Jadi saya bisa ikut berarti ya? Bisa, sangat Insya bisa. Allah. Iya. Insya Allah. Silakan hadir, nanti di sana kita juga mengendarai ijabah dari NA, dari ibu-ibu jamaah Nyai Walidah. Jadi kita punya kajian kalau pas tidak Ramadan itu 1 bulan sekali namanya kajian Nyai Walidah. Berarti masih ada 2 hari lagi ya. Ada Oke. 2 hari lagi daripada kita tidur-tiduran ya di hari di bulan puasa di pagi hari ya lemes. Lebih baik kita mencari pahala dan juga ilmu yang bermanfaat. Ada kajian dari PD Aisyah ya di Masjid At-Taqwa sampai 5 Maret 2024 pukul 2025 maksud kami pukul 7 hingga 9 pagi. Usai jeda pemirsa kami akan segera kembali. Tetap bersama kami. Nantinya kita bahas tetap di dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Tetap di sini di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka ATV. Kita akan membahas tentang dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama dengan PD Aisyah Kota Batu. Di studio ATV sudah ada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Batu, Ibu Nurul Wahidah, dan juga Ketua Majelis Tablik dan juga Ketarjihan PD Aisyah Kota Batu, Ibu Nur Hayati SPD. Ternyata di PD Aisyah ini kalau ada Ketua Majelis Tablik dan juga Ketarjihan, ada juga majelis-majelis yang lain tentunya ya, Bu Nurul ya. Tadi kan dikatakan oleh Bu Nur Hayati ada kajian setiap harinya dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Maret 2025 di Masjid At-Taqwa, mulai pukul 7 hingga 9 pagi. Tema-tema untuk esok hari boleh dibocorkan sedikit saja, Bu Nur Hayati, mungkin nanti pemirsa tertarik ya dengan tema-tema yang ada. Baiklah, untuk tema yang besok jam 7 itu adalah tentang menghadapi menopause dan juga cara menanggulanginya. Dan yang terakhir itu wanita yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, wanita yang dirindukan oleh surga. Seperti apa wanita itu ya? Penasaran, langsung saja nanti ke Masjid At-Taqwa. Bu Nurul, boleh sharing Bu terkait dengan organisasi PD Aisyah ini yang begitu luar biasa, yang Ibu katakan tadi ada 3 kampus yang hanya dimiliki oleh Aisyah ya, tidak ada di organisasi perempuan lain. Begitu. Kalau di Kota Batu Bu, majelis-majelis yang lain di dalam organisasi yang Ibu pimpin seperti apa Bu? Alhamdulillah di Aisyah Kota Batu itu mempunyai beberapa badan pembantu ya, namanya majelis. Kalau barangkali kalau di organisasi yang lain itu bidang, tapi kalau di tempat kami itu majelis, ada majelis tablik dan ketarjihan Bu Nur Hayati ini, kemudian ada majelis paudasmen itu di bidang pendidikan, ada majelis kader, ada majelis kesejahteraan sosial, ada majelis ekonomi dan ketenaga kerjaan, ada lembaga, kita mempunyai, ada satu lagi lembaga, majelis hukum dan HAM, dan ada 2 lembaga lingkungan hidup dan lembaga LBSO ya, seni dan olahraga. Berarti ada 5 ya Bu ya, 5 majelis 2 lembaga ya, kurang lebih ya. Itu kan dari lembaga-lembaga itu, dari majelis itu atau bidang-bidang itu dan ditambah lembaga tadi, cakupannya kan begitu keseharian dari perempuan ya Bu ya. Ada masalah bisa dihukum tadi, dibantu, terus kemudian pengembangan diri, kreativitas di olahraga, di seni, begitu kan. Keseharian juga ilmu tadi, kajian, ada pendidikan juga, ada kesehatan. Ini luar biasa lengkap ya, dan bersatu padu begitu loh, inklusif sekali di PD Aisyah Kota Batu ini. Iya, kalau yang majelis tablik dan ketarjihan sudah dijelaskan, nanti akan dikupas lebih panjang sama Bu Nur Hayati. Saya akan yang kedua adalah majelis paudasmen. Ini majelis pendidikan ya. Ini kita Aisyah Kota Batu mempunyai 9 di amal usaha di bidang pendidikan, yaitu TK Aba 1, TK Aba 2 sampai TK Aba 5. Kemudian ada 1 di Sumber Berantas itu namanya Tarbiyatul Atfal Aisyah Mutiara Hati. Ini untuk TK-nya. Dan untuk kelompok bermain kita mempunyai 2 kelompok bermain mentari yang ada di kompleks
Muhammadiyah di Jalan Welirang, kemudian ada SPS As-Sakinah ada di Sumber Berantasana. Kemudian kita juga masih ada satu, yaitu penitipan anak. Ya, penitipan anak As-Sakinah, Surya Sakinah yang ini ada di Jalan Mistari di SMAI. Kemudian kita juga mempunyai amal usaha yang lain, kita juga mempunyai LKSA Aisyah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Aisyah, yang berada di Bumiaji, di Banaran Bumiaji. Kemudian kita juga masih punya Apple Sun Learning Center, itu juga merupakan miliknya Aisyah, yang mana pengelolaannya kami bekerja sama dengan Kaliwatu Rafting, dan untuk Apple Sun ini sebagai operasional dari LKSA Aisyah. Dan nanti satu persatu kegiatannya nanti dijelaskan ya. Itu kan untuk pendidikan mulai dari daycare ya Bu, itu ya, mulai dari penitipan ya. Di Aisyah itu ada semuanya. Bu Nurul, mulai 2022 Nje, mulai 2022 hingga 2025 menaungi PD Aisyah ini, adakah tantangan Bu yang jenengan dapati atau alami selama memimpin? Sebetulnya sebelum ini saya itu ada di ketua cabang Aisyah Bumiaji 2 periode. Di ketua cabang saya juga sekaligus menjadi ketua majelis di Dasmen. Jadi ini merupakan yang biasa kita hadapi adalah masalah dana ya, tapi tetap kita bersemangat untuk selalu bersinergi dengan siapapun untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan dari Aisyah. Kalau masalah dana, kalau boleh tahu Bu, sumbernya dari Aisyah sendiri dari mana Bu untuk menjalankan program-program yang luar biasa itu? Biasanya kalau Aisyah ini memang dananya itu ada di kantong-kantong ibu-ibu. Jadi dari para anggota itu? Dari para pimpinan, juga dari para anggota semua, dari anggota jamaah Aisyah. Jadi ketika kita mewujudkan ya biasanya kita urunan. Iuran berarti ya Bu ya, gotong royong ya? Infak, sedekah seperti itu. Bu, ada berapa orang atau ada berapa pimpinan dan juga anggota kepengurusan dalam PD Aisyah Kota Batu ini kalau dijumlahkan begitu? Kalau di Aisyah itu ada yang ketua majelis tadi, dari majelis sampai lembaga itu kita mempunyai 15 ya. Karena ada kita dibantu korbit, ketua bidang. Jadi korbit ini membawai majelis-majelis, ada 3 majelis yang ada di bawah korbit ini. Jadi semuanya 15. Kemudian kalau anggota keseluruhan dari majelis itu dibantu beberapa anggota sekretaris, bendahara dan anggota itu kita ada 50 dari pimpinan daerah itu mempunyai semua anggotanya 50 orang. Berarti bersatu padu ya, gotong royong, bergandeng tangan begitu untuk mewujudkan program-program yang luar biasa itu tadi. Karena tadi saya dengar juga Bu Nurul bilang ada kerjasama dengan Kaliwatu Rafting begitu ya. Berarti ya banyak sekali pihak ketiga juga yang diminta oleh PD Aisyah untuk memajukan. Kita kan tidak hanya di PDA ya, jadi sinergi kita juga ada di pimpinan cabang Aisyah itu tingkatnya di kecamatan. Cabang Aisyah itu tingkatnya di kecamatan, kalau pimpinan ranting itu ada di desa. Di desa, berarti 24 ya Bu ya? Iya, jadi kita sinerginya dari bawah sampai ke daerah seperti itu. Kita baru mempunyai 20 ranting, jadi masih ada tugas kita untuk 4 ranting selanjutnya yang harus ada pimpinan ranting Aisyah di desa setempat. Berarti memang Aisyah ini dari bottom up ya, mencarinya dari bawah begitu. Apa permasalahan atau tantangan dari bawah yang kemudian nanti dimusyawarahkan bersama begitu ya. Bu Nur Hayati, kalau tadi saya bertanya ke Bu Nurul tantangannya lebih ke PD Aisyah tentunya banyak sekali, tapi insya Allah peluangnya juga banyak. Kalau di Majelis Tablik dan juga Ketarjihan ini seperti apa Bu? Adakah tantangan yang jenengan alami atau seperti apa? Majelis Tablik dan Ketarjihan ini kita dari pimpinan daerah biasanya kan juga mensosialisasikan atau kalau di cabang maupun ranting. Kegiatan-kegiatan kita, program kita itu apa saja nanti akan kita bawa ke cabang. Dimana untuk
kegiatan itu seperti itulah, sepertinya sama ya. Sama ya, Bu, ya? Jauh beda dengan Lebih ke dana ya? Jadi lebih ke dana, tapi itu tidak menjadi yang masih bisa lah kita atasi, bisa. Jadi kebetulan saya juga di cabang. Jadi di cabang saya juga tetap di tablik, di mana setiap mengadakan kegiatan ya kita itu terbiasa sudah, kalau misalnya ayo pimpinannya kita saling melakukan infak sudah, kalau gitu untuk melakukan kegiatan biar jalan ya. Jadi sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang tidak apa ya, sudah biasa seperti itu, bukan hal yang besar hal begitu yang ya. besar menjadi permasalahan, jadi masih bisa diatasi. Oke, itu tadi tantangan ya, yang mungkin pemirsa juga mendengar atau melihatnya mungkin saya ingin gabung atau membantu begitu kan juga bisa ya Bu Nurul ya, bersinergi bersama, mungkin membuat program ya. Berarti langsung ke Bu Nurul saja. Biasanya mau kemana Bu? Ke Apple kita ada yang namanya Majelis Kesejahteraan Sosial. Jadi untuk menggalang dana segala macam itu ada di Majelis Kesejahteraan Sosial. Ya ini juga membidangi di LKSA, itu ada di bawah Majelis Kesejahteraan Sosial sebagai pembina, dan untuk mengurusi segalanya di LKSA ini adalah Majelis Kesejahteraan Sosial. Di LKSA ini kami mempunyai ada 20 anak yang ada di sana. Jadi bisa di LKSA ini dari semuanya memang dibiayai oleh kami. Dari LKSA, dari sekolah, dari untuk segala macam itu semuanya dari LKSA, dari kami. Di mana itu Bu? Tempatnya di sebelahnya Apple Sun itu ada masjid, sebelahnya masjid. Oh, yang di Bumiaji itu ya Bu ya? Itu. Dan di sana seperti, kalau saya pikir seperti mondok gratis, karena anak-anak itu selain sekolah di sekolah formal juga sorenya nanti ada materi pembelajaran lagi, dan sudah banyak yang hafiz, hafal Al-Quran sampai 8 juz. Di situ bukan panti asuhan itu ya Bu? Ya, sekarang kita tidak boleh menyebut panti asuhan. Kenapa tidak boleh menyebut panti asuhan ya? Kita lanjutkan pemirsa di segmen selanjutnya ya, tentang dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Tetap di sini di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka bersama dengan PD Aisyah Kota Batu, ada Bu Nurul Wahidah dan juga Bu Nur Hayati. Kita bahas mengenai dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Menjadi perempuan juga harus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bergabung dalam organisasi PD Aisyah ini ternyata banyak sekali program-program yang luar biasa ya. Tidak hanya pendidikan, kajian, kesejahteraan sosial. Tadi kita bahas di segmen sebelumnya, tidak boleh menyebutkan panti asuhan di bawah naungan PD Aisyah ya. Kita menyebutnya apa Bu? Kalau sekarang Bu? LKSA. LKSA. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kesejahteraan sosial ya, berarti tidak boleh mendiskreditkan ya. Karena Lebih ke kita kan situ. sekarang ada gerakan pendidikan eksklusi. Jadi kita harus memperkuat kesetaraan di semua pendidikan. Betul. Jadi kalau panti kelihatannya kita kurang sopan ya. Akhirnya kita ini semua, tidak hanya di Aisyah, jadi semua dari pemerintah itu memang sebutannya sekarang LKSA. LKSA. Dan di LKSA di Aisyah itu seperti yang saya sampaikan, yang di dalam itu kita ada 20 anak, tapi yang di luar LKSA itu kita mempunyai 52. Jadi tidak harus tidur di LKSA yang kita santuni, tapi ada di beberapa keluarga itu kita mempunyai 52. 52 itu tersebar sekota Batu? Iya, atau? sekota Batu. Okay. Kemudian kemarin kita baru akad jual beli karena kami Aisyah itu untuk harta anak yatim piatu itu kita harus
di samping harus dikuatkan, mengembangkan, dijaga. Ini sebagai pengembangan kami baru beli tanah seluas 900 meter, dengan harga 630 juta. Ini baru kita bayar sepertiganya ya. Tapi biasanya seperti itu di Aisyah, kita itu nanti karena dananya itu ada di saku-saku ibu-ibu semuanya, nanti insya Allah nanti kita berinfak bersama untuk melunasinya. Pelan-pelan ya Bu ya, Iya, yang pelan-pelan, yang penting pasti insya Allah nanti lunas, insya Allah lah. Kalau niatnya kemudian membantu ya, membantu sesama anak-anak kita, insya Allah nanti diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu Nurul, apakah membeli tanah ini baru pertama kali di PD Aisyah ini atau memang sebelumnya sudah seperti itu? Di Epelsan itu kita kan sudah kurang lebih ada 2 hektar. Nah, itu dari hasil seperti ini. Jadi ketika ada satu bidang kita beli tanah, kita mencicil berapa, baru ya sisanya kita urunan juga seperti itu. Ya, untuk menguatkan itu tadi ya, dan juga investasi juga. Siap, luar biasa. PD Aisyah Kota Batu ya. Kita patut memberikan apresiasi yang begitu besar karena insya Allah sangat bermanfaat lah untuk sesama manusia. Bu Nur Hayati sebagai Ketua Majelis Tablik dan juga Ketarjihan PD Aisyah Kota Batu, Bu, selain program di bulan Ramadan yang kemudian kajian tadi ya dari tanggal 1 hingga 5 Maret, adakah program-program lainnya Bu yang luar biasa juga yang perlu pemirsa tahu? Ada ya. Jadi mungkin kalau kita lihat kata-katanya kan gini ya, Majelis Tablik dan Ketarjihan seolah-olah kan itu hanya membahas tentang ini agama saja. Padahal tidak demikian. Jadi kita memiliki program diantaranya ada BIKSA. Ya. BIKSA itu Biro Konsultasi Keluarga Sakinah. Sementara karena belum punya kantor, jadi kita masih jadi satu dengan LKS. Belum ada sendiri. Pengennya ke depan seperti itu. Jadi ingin ada kantor tersendiri untuk BIKSA, gitu ya. Dimana program-program di dalamnya itu ada tentang agamanya juga. Jadi nanti ada konsultasi tentang agama, bisa. Kemudian ada hukum, ya. Kemudian ada keluarga sakinah itu sendiri, kesehatan, sama psikologi, yaitu. Jadi di dalamnya bisa itu ada beberapa pokok yang kita layani untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi memang Aisyah mungkin secara khusus, tapi bisa melayani seluruhnya, nggak hanya di Aisyah saja. Jadi kita dari yang kita layani tadi memang diambilkan dari para ahlinya. Misalkan di kesehatan kita ada dokternya, ada bidangnya. Untuk hukum kita juga mengambilkan dari yang paham tentang hukum. Jadi itu semua dari majelis yang ada di pimpinan daerah Aisyah. Berkolaborasi itu tadi ya Bu ya. Itu namanya bisa. Itu prosesnya melalui konsultasi pastinya Bu ya. Iya benar. Jadi nanti karena apa ya, kita yang melayani pun juga mayoritas kan para pekerja gitu ya. Karena kerja sekarang itu kan mulai pagi sampai sore. Betul. Jadi tidak bisa kalau diminta untuk duduk manis istilahnya di tempat situ untuk menunggu yang ingin berkonsultasi, tidak begitu. Tapi kita bisa dihubungi. Jadi kita sudah sampaikan siapa saja yang ada di misalkan kesehatan. Di sini kita ada Dr. Agustini Rahayu, ya, ada Bidan Idyani. Jadi nanti yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan bisa menghubungi beliau. Gitu. Misalkan nanti dengan kalau hukum dengan Ibu Wiwi nanti bisa menghubungi beliau. Untuk keluarga sakinah bisa dengan Ibu Nur Hanafiah nanti juga. Dan Ibu Nur Hanafiah ini juga seorang penyuluh, ya, penyuluh agama di KUA. Bu, program ini khusus diberikan kepada para anggota PD Aisyah atau umum juga bisa, Bu? Umum juga bisa. Umum juga bisa. Oke. Caranya seperti apa? Apakah langsung berkunjung ke LKSA tadi atau? Iya. Bisa berkunjung ke LKSA atau bisa langsung tadi itu kan kita sudah biasanya kan berketok tular apa namanya saling menularkan. Oh ya, ingin kesini. Dari mulut ke mulut ya? Nah, nanti oh ya silakan dihubungi ini nomornya misalkan seperti itu. Insya Allah kalau sudah ada, jadi pernah untuk dihukum juga pernah menangani yang itu dan tapi yang jelas itu kan rahasia juga, betul. Jadi tidak bisa tidak boleh di-share memang. Setidaknya kami sudah
siap untuk membantu yang ada ingin berkonsultasi Tentang hukum bisa, tentang keluarga. kesehatan bisa. Responnya seperti apa, Bu? Positif ya, insya Allah ya? Alhamdulillah positif ya. Apakah kemudian didampingi sampai masalah tersebut selesai atau hanya cukup berkonsultasi saja, Bu Nur Hayati? Ada sebenarnya tergantung dari ininya. Kalau misalkan ingin didampingi sampai selesai, itu didampingi. Kalau hanya ingin konsultasi, sebatas ingin saran atau apa, jadi sesuai dengan permintaannya saja. Jadi termasuk kita kan, kalau misalkan ada yang mu'alaf, itu seperti itu nanti dari agama berperan bagaimana membimbing. Prosesnya seperti apa, dibimbing, dituntun, begitu ya? Melayani. Oke, Masya Allah. Itu ada, Bu, ya, kasus seperti itu ya, untuk seorang mu'alaf ya? Ada. luar Iya, biasa. Kita tidak hanya sekedar mungkin bagaimana mengenal agama Islam, kemudian bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, bagaimana harus melaksanakan kewajiban sholat atau puasa dan seterusnya, kan selain itu kan harus bisa ngaji ya itu. Betul. Jadi nanti waktu ngaji itu kita titipkan ke guru ngaji dari TPI. Dibimbing ya, dilatih, diajari lah insya Allah sampai bisa. Itu tadi ya. Kita punya program untuk pembinaan guru ngaji juga menggunakan metode tajdid yang memang dari wilayah itu ada dari Ustadz Munir yang menciptakan metode itu. Kemudian kami dari TPI kita punya 7 TPI di mana gurunya akan membina setiap 1 pekan sekali. Jadi di Masjid Padang Masyar Ngaji ya. Di tempatnya Bu Nurul ya? Iya. Oke. Ada program lainnya Bu Nur Hayati selain itu? Program Masih lainnya, banyak? Ya, kita juga mengadakan kajian setiap bulan. Yang namanya kajian Nyai Walidah Rabi setiap tanggal 14. Setiap tanggal 14 setiap bulannya ya? Setiap sore hari tanggal 4 gitu. Kemudian ada juga program awards one week one juice. Jadi kita dalam 1 minggu setoran ngaji. Belum sampai ke hafalan, tapi ngaji. Di sini kita memotivasi siapa saja yang mau ngaji, kita gabung di awards. Kita mulai 2022 kemarin kita resmi bekerja sama dengan ya, dari Majelis Taklim itu. Awalnya kita launching di Masjid Padang Masyar juga. Di sana kita berbagi sekitar 200 Al-Quran. Habis itu kita data dari yang hadir tadi dimasukkan menjadi 4 kelompok award. Jadi masing-masing grup yang di WA itu kita ada adminnya, ada 2 admin, ada sama 1 itu yang dari awardsnya sendiri yang kita ajak bersama. Tapi lebih dipantau begitu ya. Ada banyak sekali program ya di PD Aisyah, khususnya di Majelis Tablik dan juga ketarjihan di bawah naungan Bu Nur Hayati. Kita lanjutkan pemirsa ya ke segmen selanjutnya, tapi tetaplah di sini. Jelang berbuka akan segera kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan Jelang Berbuka. Agropolitan Televisi membahas mengenai dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama dengan PD Aisyah Kota Batu. Ada Bu Nurul Wahidah selaku ketua dan juga Bu Nur Hayati selaku ketua Majelis Tablik dan juga ketarjihan. Kita bahas hari ini, kita lanjutkan di segmen terakhir ini tentunya ya. Kita harus menyimak dengan baik-baik. Insya Allah di episode selanjutnya kita bertemu kembali ya Bu Nurul ya. Iya, siap. Di PD Aisyah ada majelis yang kemudian belum kita bahas tadi Bu. Oke, ada yang namanya Majelis Kesejahteraan Sosial. Ya. Ini di setiap Ramadan kita mengumpulkan, ada gerakan kalau kita Ramadan itu kan maamnya cuma 2 kali ya, sahur sama berbuka. Betul. Berarti siang tidak maam lah. Betul. Untuk makan siangnya ini kita kumpulkan. Jadi kita infakkan di Aisyah untuk Aisyah berbagi di bulan Ramadan. Jadi dari ranting cabang kemudian ke daerah itu kita untuk tahun-tahun kemarin kita bisa mengumpulkan sekitar 200 juta
donasi 200 juta rupiah, Bu, dari ya? makan siang yang Masya tidak Allah. kita tidak mengkonsumsinya, tapi kita dananya untuk makan siang kita kumpulkan di Aisyah. Untuk Dan program dari yang lain. dan untuk 200 juta itu 200 sampai 250 juta itu biasanya kita berbagi baik di tingkat cabang, ranting, kemudian goalnya di tingkat daerah. Di tingkat daerah yang kita santuni itu tidak hanya warga Aisyah saja, tapi bisa untuk semua warga yang membutuhkan. Ini nanti dikoordinasi di cabang, di ranting juga. Penjaringannya dari bawah Iya. berarti Iya, ya, seperti mana-mana itu. kemudian pihak yang memang berhak untuk menerima begitu ya. Iya. Ada majelis yang lain, Ibu? Ya, majelis yang namanya Majelis Kader. Kita mempunyai program namanya TMA, Tarbiyatul Mar'ah Aisyah, pendidikan perempuan. Nah, ini salah satunya kita mengakses program dari Dinas Pemberdayaan DP3 AP2KP, yaitu sekolah lansia lanjut dan sekolah orang tua hebat. Ini kita ada 2 sekolah untuk Selantang, sekolah lansia lanjut di Aisyah cabang Bumiaji, yang mahasiswanya bukan sekitar 74, yang di Aisyah cabang Batu kita mempunyai mahasiswi 104. Dan untuk mahasiswi ini kita tidak terbuka, kita bisa siapa saja, bahkan kemarin di cabang Batu itu juga ada yang beragama Hindu. Tidak hanya khusus untuk agama Aisyah, Islam, tidak juga hanya untuk agama yang lain sekolah juga. Ini kemudian yang sekolah orang tua hebat, karena kita mempunyai amal usaha di sekolah, jadi kita tempatkan di sekolah Aba 5 ada, Aba 4 juga sudah ada. Jadi wali muridnya itu kita diberikan pendidikan untuk sekolah orang tua hebat yang pertemuannya itu sudah ada kurikulumnya, ada untuk Selantang juga ada kurikulumnya, ada 14 pertemuan, yang SOTH juga ada 14 pertemuan begitu. Nanti setelah itu wisuda. Itu lebih ke apa, Bu? Parenting kah atau seperti apa? Kalau yang SOTH itu kan wali murid yang mempunyai anak untuk PAUD. Itu ini diharapkan untuk menuntaskan parenting, yang mana nanti untuk harapannya agar wali murid itu mempunyai pengetahuan untuk menuntaskan stunting, pengetahuan tentang merawat putra-putrinya agar tidak mengalami stunting. Jadi PD Aisyah Kota Batu ini juga sejalan bersinergi bersama dengan pemerintah ya, untuk pengentasan stunting itu ya, Bu ya. Kalau untuk saat ini insya Allah seperti apa, Bu, perkembangannya untuk program stunting? Ya. Alhamdulillah di Kota Batu sudah meningkat ya. Kemarin terakhir dari Bu PC, Bu Mardiana itu menginfokan kalau kita itu sudah 10, berapa gitu ya. Jadi yang kemarinnya itu 22 berapa ya, 24 atau 22. Insya Allah gitu. ada peningkatan lah ya, sudah menekan separuh lebih. Dan ini kami Aisyah juga kemarin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam program Ananda Bergizi. Ananda Bergizi itu setiap keluarga harus menjadi orang tua asuh dari anak stunting ini. Kalau kita di Aisyah, kalau kita sendiri pribadi menjadi anak asuh itu kan terlalu berat ya. Betul. Kemudian kami bagi di setiap ranting. Jadi ranting 1 itu harus mengasuh menjadi orang tua asuh 2 anak, seperti itu. Setiap ranting seperti itu. Jadi kalau diasuh di ranting tidak terlalu memberatkan, tapi kalau sendiri itu berat jadi beban ya. Jadi untuk yang saya sampaikan tadi, yang untuk Selantang dan SOTH itu insya Allah kami, karena itu ada wisudanya, kami insya Allah nanti akan wisuda di tanggal 26. Nah, nanti serba-serbi wisuda atau sosialisasinya barangkali nanti saya bisa ke ATV lagi untuk bercerita lah, sharing ya, Bu Nurul ya. Begitu banyak program yang ada di PD Aisyah, kalau kita kemudian sebagai perempuan ya di bulan Ramadan ini bingung
kegiatannya ngapain. Kalau kita lihat program-programnya Asia, insya Allah setiap menitnya kita nggak usah bingung mau ngapain, scroll TikTok pun nggak sempet ya Bu Nur Hayati ya, karena begitu banyak yang harus dibantu, yang harus diperhatikan begitu. Saya ingin Bu Nur Hayati closing statement saja Bu sebagai Ketua Majelis ya dari PD Asia mengenai dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama ini, atau perempuan kita harus seperti apa sih Bu? Kita sebagai perempuan harapannya adalah bisa selain memang harus bermanfaat untuk keluarga itu ya, jadi tugas pokok kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak itu memang harus dilakukan dulu. Jangan sampai yang di rumah kita tinggalkan, kita melakukan yang di luar. Yang di rumah kita bereskan dulu, semuanya sudah beres, kita bisa kegiatan di luar, dan itu menjadi istilahnya ladang amal ibadah yang lainnya. Dan di luar juga iya, jadi istilahnya tentunya juga harus mendapatkan izin dari suami. Jadi keluarga mendukung, insya Allah apa yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Amin, amin. Insya Allah perempuannya berkemajuan, kemudian keluarganya juga sakinah begitu ya Bu ya. Betul. Harus diselesaikan masalah domestik dahulu, kemudian kita sebagai perempuan boleh berkarya dan membantu di luar begitu ya. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati atas closing statement-nya, luar biasa menyentuh sekali, dan juga Bu Nurul sebagai Ketua PD Asia Kota Batu, berdua perempuan luar biasa sudah hadir di studio ATV sharing kepada pemirsa mengenai dinamisasi perempuan berkemajuan untuk kemaslahatan bersama. Saya Elvina Rahma, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Jelang Berbuka hingga pada segmen terakhir. Kita akan kembali lagi nanti di hari Rabu ya di Jelang Berbuka selanjutnya. Saya Elvina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Bersamamu selalu.